Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, bertemu kembali bersama Bu Vita di pembelajaran tematik. Apa kabar anak soli solihah pagi hari ini? Bu Vita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran tema 4, subtema keempat, kebersamaan bersama keluarga. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak soli-solihah, fokus materi belajar kita hari ini adalah PPKN dan PJOK. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak soli-solihah mampu menceritakan kegiatan kebersamaan bersama keluarga, yaitu membantu orang tua. Selanjutnya yang kedua, anak soli-solihah mampu mempraktikkan gerak dasar lokomotor lompat engklek, melompat dengan satu kaki. Oke, kita mulai materi pertama ya, PPKN tentang kegiatan membantu orang tua. Simak cerita berikut. Judul ceritanya, membantu ibu di dapur. Kita baca sama-sama ya. Dayu suka membantu ibu di dapur. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu membuang sampah ke tempatnya. Ibu Dayu memberikan satu kantung biji kacang tanah. Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dayu meronce biji kacang tanah menjadi bagus. Nah, anak soli-solihah, ini adalah cerita Dayu yang suka membantu ibu di rumah. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu pekerjaan ibu di rumah? Banyak sekali anak soli-solihah. Contohnya mencuci piring seperti yang sedang dilakukan Dayu, menyapu lantai di rumah, atau membuang sampah ke tempatnya. Itu juga termasuk pekerjaan yang bisa meringankan pekerjaan ibu di rumah ya, mengelap kaca, mengelap meja, dan masih banyak lagi. Nah, biasakan untuk membantu ibu di rumah ya, agar soli-solihah menjadi disayang oleh ibu dan ayah, juga disayang oleh Allah ya. Nah, sekarang coba pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan. Nah, coba perhatikan. Di bawah sini ada 4 gambar yang menunjukkan perilaku anak-anak. Kira-kira dari 4 gambar ini mana ya yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Apakah gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, atau gambar yang keempat? Coba soli-solihah tandai dulu mana gambar yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Sudah punya jawabannya? Coba kita samakan ya. Nah, ternyata kegiatan yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah adalah gambar yang pertama dan gambar yang ketiga. Gambar yang pertama ini lagi ngapain ya? Betul, lagi menyapu rumah. Lalu yang kedua, ini adalah gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan ya. Makannya sambil berjalan pula, bukan perbuatan yang baik ya. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar anak yang sedang merapikan tempat tidurnya. Selanjutnya gambar yang keempat, ini gambar apa ya? Gambar seorang anak yang mengambil makanan tapi bekas makanannya tidak dirapikan kembali ya, berantakan seperti ini. Ini juga perbuatan yang tidak baik ya. Nah, anak soli-solihah, apakah kamu suka membantu ibu di rumah? Coba yuk sekarang coba buat jadwal tugas membersihkan rumah dari masing-masing anggota keluargamu.
Kerjakan di buku tematik halaman 90 ya. Nih ada contohnya. Contohnya seperti ini. Jadwal membersihkan rumah hari Senin. Ayah kebagian menyapu lantai. Ibu mencuci baju. Dirimu atau kalian mengepel lantai. Saudaramu mencuci piring. Nah, silahkan buat jadwal seperti ini disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga di rumah ya. Dan tugas apa yang kira-kira bisa dikerjakan oleh setiap anggota keluarga. Tidak harus yang memberatkan ya. Tugas yang ringan saja yang bisa kalian lakukan untuk membantu mama. Contohnya seperti tadi, membuang sampah, merapihkan meja, mengelap meja, itu juga bisa dilakukan ya. Nah, Soli-soliha, untuk apa sih harus ada jadwal membersihkan rumah? Nah, dengan adanya jadwal tugas membersihkan rumah dari masing-masing anggota keluargamu, maka setiap anggota keluarga memiliki rasa tanggung jawab yang sama dan saling membantu sehingga pekerjaan rumah akan cepat selesai. Jadi, ketika kita membuat jadwal, kita akan merasa diingatkan kalau kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan di rumah ya. Tidak hanya ibu saja yang bertugas mengerjakan semua pekerjaan rumah, tetapi kita pun bisa ikut membantu. Seperti itu ya, soli-soliha, manfaat membuat jadwal membersihkan rumah. Sekarang kita lanjut ke materi PJOK ya, lompat engklek dan lompat katak. Simak cerita berikut ya. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Pamannya Udin membuat lomba lompat engklek atau lompat dengan satu kaki dan lompat katak. Siapa yang pernah mencoba lompat katak? Hari ini kita akan belajar lompat katak. Kalau lompat engklek pernah ya, beberapa waktu lalu kita mempraktekkan lompat satu kaki. Nah, pernahkah kamu bermain lompat engklek atau bermain lompat dengan satu kaki? Sudah pernah ya di tema berapa waktu itu ya? Nah, yuk sekarang kita main bersama lagi ya. Nah, caranya yang pertama, berdiri berjajar di garis awal. Lalu berdiri dengan tegak, angkat satu kaki dan satu lagi berdiri dengan kokoh. Biasanya yang diangkat kaki kiri ya, yang dipakai untuk melompat adalah kaki kanan. Lalu kedua tangan saling menyeimbangkan atau boleh merentangkan tangan agar seimbang. Nah, di sini ada videonya nih, ada Bu Susi dan Bu Rini yang akan mencontohkan bagaimana cara lompat engklek atau lompat dengan satu kaki dan cara melakukan lompat katak. Simak videonya baik-baik ya. Kita ulang kembali ya. Dengan satu kaki. Selanjutnya ini adalah contoh lompat katak. Nah, jadi tangan dan kakinya tuh melompat bersama-sama seperti katak sedang melompat ya. Nah, melompat sampai tangannya menyentuh tanah, lalu melompat lagi ke atas. Seperti itu soli-soliha. Nah, sekarang coba praktekkan gerak lompat engklek dan lompat katak bersama anggota keluargamu ya. Lakukan dengan hati-hati dan gembira. Dan lakukan paling sedikit masing-masing 5 langkah ya. 5 langkah lompat engklek dan 5 langkah lompat katak. Kirim dalam bentuk video ya soli-soliha. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas untuk hari ini adalah yang pertama, membuat jadwal membersihkan rumah setiap anggota keluarga di buku paket tematik halaman 90. Yang kedua, mempraktekkan lompat engklek dan lompat katak. Terima kasih soli-soliha sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat.
Sampai berjumpa kembali. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.